anak seorang mantan bupati. Hayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Tentang penangkapan PS itu sendiri, saya maaf sampai berkali-kali bertanya kepada penyidik, Dek, tolong Dek, apa benar Anda menangkap PS ini orang yang ada dalam DPO? Semakin terkuak kasus Vina almarhum Cirebon. Salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati. Hayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Almarhum Eki beserta Peggy Setiawan. Ini, kalian lihat, kalian perhatikan semuanya tuh. Nah, kalian perhatiin mukanya sini, Rama. Sini, ini, nih, tuh. Astaga, ayo lu, kalian lihat ini. Tereng. Ini Rama ya. Ayo lu. Kalian cek aja sih Facebooknya biar kalian makin percaya, makin yakin. Karena sekarang aku lebih percaya kepada netizen. Oh, yang ini kita skip aja ya. Yang mencengangkan, lihat ya. Oh, ini enggak sih. Kalian cek aja nanti Facebooknya. Tuh. Ini waktu dia video call sama mamanya. Aku hanya bisa melakukan ini ketika aku ingat ibuku. Oh, jadi dia sering video call. Tuh. Aku bingung sama kasus ini. Ya Allah. Nah, 3 cowok, 1 cewek. Anaknya kan 3 cowok, 1 cewek. 1, 2, 3. Pasti publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka dan diadili. Publik pengen tahu apa skenario di belakang ini, apakah ada atau tidak. Aku pun tidak tahu. Sebenarnya kunci kasus ini, dan aku pun tidak tahu jawabannya benar atau tidak. Apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting? Ya, karena apa? Kalau melihat sebagian dari pelaku ini adalah buruh bangunan, ya. Sementara yang dituduh-tuduh di medsos itu adalah keluarga pejabat tinggi. Ya. Sepanjang terhadap Peggy, dengan 5 terpidana menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya, maka penetapan Peggy sebagai tersangka sekarang masih diragukan buktinya. Yang saya tidak bisa mengerti adalah bapaknya Eki, yaitu korban laki-laki. Yang bapaknya kan sekarang polisi dan kapolsek dan juga ikut dulu melakukan penyidikan. Kita minta dihubungi, kita minta tukar pikiran, dia nggak mau sama sekali. Udah posting di Instagram, saya udah chat dia punya. Sepertinya dia menghindar, ada apa? Padahal ini kan anaknya sendiri. Kasus ini akan menjadi polemik terus dan akan menimbulkan ketidakpuasan kalau memang yang jadi sasaran fokusnya itu hanya Peggy. Motornya Peggy pun sudah nggak ada. Adanya katanya STNK. Jadi barang bukti itu sudah hilang semua. Padahal itu kasus besar banget loh. Benar. Jadi memang
penetapan Peggy ini sekarang nanti dia bisa bebas di pengadilan. Oke. Tentang penangkapan PS itu sendiri, saya maaf sampai berkali-kali bertanya kepada penyidik, Dek, tolong Dek, apa benar Anda menangkap PS ini orang yang ada dalam DPO? Benar Pak, apa alasannya Anda menangkap? Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat loh. Termasuk saya juga bertanya-tanya ke penyidik yang saat ke ini penyidik ya? yang saat ini menangani. Anda yakin nggak bahwa kalau salah tangkap ini akan menjadikan ya institusi kita ini jadi korban bully, citra kita ini, waduh, tidak Pak, kami tidak salah tangkap. Coba saya bilang, apa buktinya bahwa Anda tidak salah tangkap? Baik Pak, saya buktikan. Satu, nama beliau ini ada 3. Ada Robi, ada Perong, dan 2 gitu, ada nama. Nah ternyata ketika kami tangkap aliasnya itu sama, itu kan Robi dan juga Perong. Kemudian yang keduanya, apalagi yang menjadikan Yakin. yang keduanya masalah yang bersangkutan itu punya motor smash, warnanya ungu, dan STNK-nya atas nama yang bersangkutan sesuai dengan keterangan apa saya bilang, keterangan saksi loh. Keterangan saksi ini, ingat deh bahwa keterangan saksi ini adalah keterangan yang sangat rawan. Oke teman-teman, setelah 8 tahun jadi DPO, akhirnya 1 di antara 3 DPO yang bernama Peri alias Perong, terduga pembunuh Vina di remaja asal Cirebon, akhirnya berhasil ditangkap oleh Polda Jabar. Bravo Polda Jabar, setelah 8 tahun ya. Tapi kemudian publik bertanya-tanya, apakah benar si Peggy ini benar-benar 1 di antara 3 yang DPO itu? Soalnya kalau saya perhatiin, ciri-ciri yang namanya Peggy atau Perong, rambutnya kriwil atau keriting. Sementara yang ini fotonya beredar, rambutnya lurus. Jangan-jangan catok rambut. Oke, whatever it is, tapi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh polisi. Dan rasanya wajar kalau publik masih belum bisa yakin sampai akhirnya polisi memberikan rilis terkait 1 orang yang berhasil ditangkap. Kita tunggu, dan mudah-mudahan dengan tertangkapnya 1 di antara 3 DPO ini akan membuka secara terang benderang kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Saya nggak sabar menunggu endingnya seperti apa. Lah, kalau memang 1 Cirebon itu ada aksi ramai-ramai mendukung keadilan untuk Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang, yang notabene masih dinyatakan belum yakin ya adalah pelaku utamanya. Ayo semuanya turun, karena bungkamnya kebenaran adalah kejahatan yang sesungguhnya, dan rasa takut itu akan menghilangkan kemanusiaan kalian karena kalian hanya menonton ketidakadilan terjadi di depan mata kalian. 1 Juni Cirebon, semangat! Enggak sih, kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina. Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah.
kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Kriminolog bilang dan menyatakan bahwasannya yang dilakukan oleh Aibtu atau Ibtu Rudiana itu salah. Kalau kemudian dari Polsek ke Polres itu sudah dikoreksi, bagaimana mungkin tersangkanya masih tetap sama? Ya, sedangkan waktu di Polsek itu ada kehilafan daripada Pak Rudi tentang penangkapan orang tersebut. Karena cepat sekali investigasinya, harusnya menggunakan scientific crime investigation, itu menggunakan alat bukti yang konkret. Ya, pengecekan BTS tidak ada, seperti yang dikatakan Mas Aiman. Ini katanya memang teknologi itu bukan teknologi yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian, namun tidak pernah ada tertulis pun pengecekan BTS tersebut.